Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Surya Eka Priyana, ST, MT, dan teman semua, perkenalkan saya Fariski Rahmal, Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewirausahaan dalam praktik teknik sipil. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ada 12 peta pembahasan kewirausahaan teknik sipil. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang terbagi menjadi 4 bagian. 1. Industri konstruksi Indonesia terus tumbuh seiring pembangunan infrastruktur nasional. Yang kedua, lulusan teknik sipil pada saat ini lebih banyak diarahkan menjadi pekerja teknis bukan pencipta lapangan kerja. 3. Persaingan kerja yang ketat menuntut lulusan memiliki keterampilan tambahan di luar kompetensi teknis. Yang keempat, yaitu kewirausahaan menjadi jalur alternatif agar ilmu teknik sipil dapat memberi nilai tambah ekonomi secara mandiri. Dan sekitar 87% proyek konstruksi nasional dijalankan oleh badan usaha jasa konstruksi skala kecil menengah. Yang kedua, pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif dalam mengenali peluang mengelola sumber daya dan mengambil resiko untuk menciptakan nilai baru yang bermanfaat. Seperti kreativitas, inovasi, dan keberanian mengambil resiko. Dan juga ada beberapa unsur pokok kewirausahaan seperti peluang usaha sumber daya seperti modal tenaga dan waktu, manajemen dan organisasi, nilai tambah ekonomi dan sosial, yang terakhir yaitu ketidakpastian atau disebut dengan resiko. Yang ketiga, kewirausahaan dalam konteks teknik sipil perpaduan antara kompetensi keteknikan dan jiwa bisnis untuk menciptakan usaha di bidang jasa konstruksi dan industri pendukungnya. Seperti 1. Teknopreneur sipil, yaitu menggabungkan keahlian struktur atau konstruksi dengan model bisnis berbasis teknologi. Kedua, kontraktor mandiri, yaitu mendirikan badan usaha jasa pelaksana konstruksi yang berskala kecil menengah. Selanjutnya, konsultan independen, yaitu menawarkan jasa perencanaan, pengawasan dan desain struktur secara profesional. Dan yang keempat, penyedia material dan alat, yaitu berwirausaha pada rental pasok bahan bangunan dan peralatan konstruksi. Keempat, urgensi bagi insinyur sipil. Mengapa insinyur sipil perlu jiwa wirausaha? Dikarenakan yaitu yang pertama, untuk membuka lapangan kerja, tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga pencipta lapangan kerja baru bagi lulusan lain. Kedua, mencari nilai tambah ekonomi, mengubah keahlian teknis menjadi produk atau jasa yang bernilai jual di pasar. Yang ketiga, memberi keunggulan kompetitif di tengah ketatnya persaingan dunia kerja konstruksi. Keempat, kemandirian profesi, tidak tergantung sepenuhnya pada satu perusahaan atau proyek sebagai sumber penghasilan. Yang kelima, karakteristik wirausahawan sukses, yaitu pertama, percaya diri, yakin pada keputusan dan diri sendiri. Kedua, berorientasi tugas dan hasil. Fokus pada pencapaian target bukan sekedar aktivitas. 3. Berani mengambil resiko, menghitung resiko secara rasional bukan menghindarinya. 4. Kepemimpinan. 5. Berorientasi ke masa depan, memiliki visi dan perencanaan jangka panjang. Terakhir, keorisinilan, yaitu menghadirkan ide dan pendekatan yang khas. Keenam, bidang usaha dalam teknik sipil. 1. Jasa konstruksi. Kontraktor pelaksana bangunan gedung, jalan, jembatan dan infrastruktur air. 2. Jasa konsultasi, perencanaan struktur, desain struktural teknis dan pengawasan. 3. Industri material, produksi atau distribusi beton pracetak, baja ringan, dan bahan bangunan lain. 4. Persewaan alat berat, penyediaan alat berat dan peralatan konstruksi untuk proyek. Yang ketujuh, peluang bisnis di bidang teknik sipil. Ada beberapa persentase peluang bisnis di bidang teknik sipil. Kebutuhan perumahan terus meningkat. Seiring pertumbuhan penduduk, regulasi bangunan hijau mendorong permintaan konsultan spesialis. Digitalisasi membuka jasa baru berbasis teknologi. Kedelapan, tantangan dalam berwirausaha di bidang teknik sipil. Beberapa tantangan yaitu, kebutuhan modal awal yang relatif besar, persaingan tender dengan perusahaan besar, regulasi perizinan usaha jasa konstruksi, BUJK, sertifikasi, minimnya pengetahuan manajemen bisnis lulusan teknik, fluktuasi hingga material dan ketersediaan proyek. Dan ada beberapa strategi cara mengatasinya, yaitu
Memulai dari proyek yang berskala kecil sambil membangun rekan jejak. Menjalin kemitraan, joint operation, dengan pelaku usaha lain. Mengurus legalitas dan sertifikasi sejak awal secara bertahap. Mengikuti pelatihan manajemen bisnis dan keuangan. Memanfaatkan teknologi digital untuk efisiensi biaya. 9. Praktik wirausaha lulusan teknik sipil. 1. Rintisan, menawarkan jasa gambar dan hitungan struktur sederhana kepada tetangga dan relasi terdekat. 2. Pengembangan, membangun portofolio, mengurus SBU atau SKK dan memulai mengikuti tender kecil. 3. Pertumbuhan, membentuk tim kecil menangani proyek menengah dan memperluas jejaring klien. Yang ke-10. Strategi membangun usaha di bidang teknik sipil. Pertama, mengidentifikasi peluang, amati kebutuhan pasar konstruksi di sekitar lingkungan atau daerah asal. Selanjutnya, menyusun rencana usaha, buat bisnis plan sederhana, layanan, target pasar, dan estimasi biaya. 3. Bangun kompetensi dan legalitas, lengkapi sertifikasi keahlian dan izin usaha yang relevan. Terakhir, mulai dan evaluasi. Jalankan proyek awal, kumpulkan umpan balik, lalu kembangkan skala usaha. 11. Peran inovasi dan teknologi kewirausahaan teknik sipil. Ada 4. Yang pertama BIM, Building Information Modeling. Mempercepat perencanaan, mendeteksi konflik desain, dan efisiensi biaya proyek. 2. Platform digital dan marketplace jasa. Memperluas jangkauan pemasaran jasa konsultansi maupun kontraktor. 3. Material dan metode konstruksi baru. Membuka peluang usaha berbasis teknologi bangunan pracetak dan modular. Dan yang kelima manajemen proyek berbasis aplikasi. Meningkatkan efisiensi pengendalian biaya, waktu, dan mutu proyek. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kewirausahaan memungkinkan lulusan teknik sipil tidak hanya menjadi tenaga kerja, tetapi juga pencipta usaha dan lapangan kerja baru di bidang konstruksi. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam wirausaha, yaitu kompetensi teknis perlu dipadukan dengan jiwa dan keterampilan wirausaha. Bidang usaha di sektor konstruksi sangat luas, dari jasa hingga industri pendukung. Tantangan modal dan regulasi dan diatasi melalui strategi bertahap dan kemitraan. Inovasi dan teknologi digital menjadi kunci daya saing usaha di masa depan. Baiklah sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.